Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan masuk, ayo langsung tadarus di kelas. Langsung masuk tadarus di kelas ya. Oke. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada mengatakan umpamanya bulan ini memberkat, apalagi umpamanya Ramadan, bukan dan berberkat. Ya, kalau berbelanja dulu berkat dulu apa? Nanti kalau terbiasa bacaan biasa tambah sampai maksimal 12 rakaat, gitu ya. Kemudian kenapa harus sholat duha? Orang sholat duha itu tenang artinya. Jadi kalau kamu sebagai siswa juga, kalau biasa sholat duha, nanti begitu menerima pelajaran, apapun pelajarannya, baik itu produktif, urusan, pelajaran matematika yang susah, bahasa Inggris, itu akan mudah kamu menerimanya. Ya, karena kamu sudah terbiasa, sudah jernih, artinya itu jernih, dan pikirannya tenang, kalau sholat duha. Pembiasaan piket bengkel atau piket jurusan untuk menjaga kebersihan. Ya, yang bersih, yang bersih. Habis sapu gorengan
per lorong aja nah. Bagi dua. Kan pembiasaan baik nih. Kebiasaan baik harus di-share biar yang lain juga bisa mencontoh. Jadi pada hari ini saya ada tugas dari guru penggerak modul 1.4 di mana harus mengimbaskan materi tentang budaya positif di sekolah ya. Kita tahu bahwa budaya positif itu di sekolah penting karena terkait dengan bagaimana kita membiasakan siswa untuk melakukan hal-hal yang positif ya, Pak Sobari ya? Iya, benar. Di sekolah kita kan udah banyak berjalan ya, beberapa budaya positif. Contohnya pagi-pagi ya, kita sudah mencoba membiasakan anak-anak kita dan seluruh warga sekolah untuk bersalaman, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Tadarus. Habis itu dilanjut dengan tadarus. Kemudian guru-guru pun di kelas pada jam pertama itu memulainya dengan berdoa, dengan mengawali kegiatan belajar dengan berdoa. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu penting memang untuk pembiasaan anak-anak kita di sekolah. Jadi Pak Dewa kalau mau ngomong tentang kami nggak apa-apa, kalau diam-diam. Nilai-nilai budaya positif itu terkait dengan nilai-nilai. Nah, nilai positif tentunya ya, bisa IPA ya. Ya, betul Pak. Pas sebagai guru BK di sini juga mempunyai andil yang sangat besar sekali terhadap anak-anak bagaimana memberikan konseling ataupun penyuluhan terkait dengan budaya positif. Ya Bu. Nah Bu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Kemudian terkait juga dengan keyakinan. Jadi kalau kita sebagai guru, kita juga sebagai guru kalau memang mempunyai keyakinan yang baik, keyakinannya benar, maka insya Allah kan melakukan sesuatu yang benar juga sesuai dengan keyakinan kita. Dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah itu, benar Bu. Kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid atau peserta didik dapat berkembang menjadi perilaku atau pribadi yang baik, yang kritis, penuh hormat ke gurunya, menghargai orang lain dan bertanggung jawab. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang positif yang sudah kita lakukan. Kemudian ada juga beberapa guru yang mencontohkan untuk pelaksanaan sholat duha ya. Ada kegiatan P5BK. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya juga gitu ya. Budaya positif perubahan paradigma itu akan menimbulkan disiplin gitu ya. Kemudian kita juga akan berbicara tentang 5 posisi kontrol guru. Pak Sobari udah tahu belum 5 posisi kontrol guru itu? Oh, belum Pak. Belum. Jadi kita ada 5 posisi kontrol guru Pak Sobari yang memang ternyata yang kita tahu dan kita aplikasikan itu banyakkan kita sebagai penghukum ternyata. Setelah kami belajar tentang modul 1.4 ini, ternyata kita tuh lebih ke posisi sebagai penghukum. Padahal itu tidak sesuai dengan zaman sekarang kan. Contoh misalnya Pak Sobari sedang
di bawah gitu kan, menunggu siswa. Itu ada siswa yang terlambat tanpa Pak Sobari menanyakan alasannya ataupun kenapa dia terlambat, langsung hukum. Kamu sudah telat, kamu harus dihukum. Nah, itu posisi guru sebagai penghukum. Biasanya dia menggunakan suara-suara yang keras, kata-kata yang kasar, menyakiti hati murid. Itulah posisi guru sebagai penghukum. Kemudian ada juga posisi guru itu sebagai teman. Posisi guru sebagai teman. Biasanya kalau posisi guru sebagai teman itu menggunakan bahasa-bahasa yang lembut, gitu ya. Misalnya, tolonglah bantu bapak, jangan begitu lagi. Nanti bapak dimarahin kepala sekolah kalau kamu sering telat. Nah, itu posisi guru sebagai teman. Biasanya dia cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang yang lembut gitu ya. Ya seperti teman sendiri saja. Kalau Pak Sobari kan gitu ya, Pak Sobari ya. Iya Pak. Mudah-mudahan ya terus seperti itu. Kembangkan ya, boleh. Siapa Hendra? Ya dibuka aja. Mohon maaf terlambat Pak Hendra. Ya KTP-nya dibuka aja, buka Iya, Pak. Sambilan aja nih teman. Kemudian ada juga posisi guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kadang-kadang apalagi siswa STM dia tidak merasa bersalah itu. Ya boleh nggak? Betul. Tidak merasa bersalah, udah tahu dia terlambat, tapi dia ngeyel. Nah, itu posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Bagaimana kita sebagai guru, Bu Sarifah paling pintar tuh. Ya Bu Sarifah, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Sebagai teman itu juga. Pada posisi ini guru sering bersuara lembut. Nah biasanya Bu Sarifah, Bu Olip, kadang-kadang. Tapi kalau Bu Asdita gunakan suara-suara lembut, ya. Suasananya menjadi hening sehingga siswa merasa tidak nyaman dan rendah diri. Misalnya ibu sangat kecewa dengan kamu nak, atau kalau orang tuamu tahu perbuatan kamu ini bagaimana nanti, pasti orang tuamu akan sedih, kecewa. Anaknya yang di rumah ternyata tahunya itu baik-baik saja, ternyata pada aslinya di sekolah perilakunya mengecewakan. Nah, itulah yang harus dilakukan guru untuk membuat siswa ataupun murid itu merasa kecewa gitu ya. Kemudian posisi kontrol yang keempat itu sebagai pemantau guru itu. Pertama tadi sebagai penghukum, nah itu udah nggak bagus lagi itu enggak. Kira-kira Pak Sobari kalau misalnya posisi guru sebagai penghukum masih bagus nggak untuk zaman sekarang ini? Enggak. Saya pikir hukuman itu harus diberikan supaya ada reward and punishment gitu. Bukan nggak bagus sih, mungkin bahasanya lebih ke kurang tepat Ya. diterapkan gitu sekarang. Jadi kalau hanya hukuman saja mungkin anak sekarang agak sulit ya mengerti maksud atau inti dari hukuman itu sendiri. Jadi biasanya dia mengabaikan atau tidak ada efek jerak melalui hukuman. Ya memang tetap ada ya, cuman ya mungkin ada Tetap ada, cara-caranya. ya, ada diberikan hukuman, bukan hukuman ya, bahasanya mungkin lebih ke konsekuensi yang tepat. Konsekuensi ya, benar. Konsekuensi yang tepat. Konsekuensi yang tepat. Kalau hukuman kayaknya kekerasan. Iya, makanya kalau posisi guru sebagai penghukum itu kamu salah, ini push up, ini squat jam, nah itu. Tapi kalau konsekuensi ya memang ada cara-cara yang lebih halus yang bisa menyadarkan anak itu akan kesalahannya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang diharapkan itu posisi kontrol guru sebagai manajer, ya.
Pada posisi ini guru mengajarkan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi, ya, menanyakan apa alasannya kenapa terlambat, kemudian menanyakan apakah dia akan terlambat terus, apa kerugian-kerugiannya kalau terlambat. Terus itu udah selesai. Itu posisi guru sebagai manajer. Ini yang lebih bagus. Ini yang lebih bagus karena ketika siswa itu terlambat misalnya, kita tidak serta-merta langsung menghukum, tapi kita tanyakan dulu alasannya terlambat kenapa. Biasanya Pak Dewa sebagai guru piket tahu itu. Ya Pak Dewa. Iya, siapa? Pasti ditanyakan pasti kepada ditanyakan siswa yang telat. Biasanya tiap Selasa Pak Dewa piket itu ada Iya. siswa yang terlambat, ditanya Pasti kenapa itu. terlambatnya. Iya. Kalau memang siswa yang menjawab misalnya, oh kesiangan, berarti kan tidurnya harus lebih pagi, harus lebih awal, nggak boleh begadang, gitu ya. Betul. Kalau tidurnya jam 1, jam 2, ya pasti telat. Anak-anak kita masih tidurnya jam 3, main game. Nah itu posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang harus dimiliki guru. Diharapkan yang 5 tadi ada pada diri kita sebagai guru, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Di situ dapat memberikan solusi. Biasanya guru BK tuh bisa tuh, guru BP, guru BK, saya tanya dulu alasannya, kemudian apakah kamu melanggar atau apalah, itu kan guru BK yang biasanya berlaku seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita sebagai guru-guru biasa harus juga punya posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Kemudian Dari sini mereka kan. Ini juga satu. ada juga yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah ini ada video. Coba kita tonton video dulu. 5 posisi kontrol guru. Bagus. Satu. Normal akumulasi normal. Iya, normal. Semuanya normal. Kalau yang itu akumulasi. Kalau lebih dari 1 akumulasi. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit. Ini kasusnya Naren terlambat hadir nih. Bagaimana kelima posisi kontrol. Jadi siswa kita banyak sekali yang terlambat. Hari ini aja udah sekitar 15 siswa. Kemarin 9, kemarin lagi banyak. Dan bahkan ada pernah terlambat itu sampai 60 siswa. Nah ini kasus salah satunya bagaimana kita sebagai guru bisa mengaplikasikan 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum pertama. Nah ini biasanya bapak-bapak yang badannya gede nih, sebari. Kalau saya udah hukum. Nah ini biasanya menggunakan kata-kata yang keras, dan bernada kasar. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas.
sono. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Juga ini ya. Sekarang, Jadi banyak keliling banyak lapangan ini basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Masih Cepat. banyak. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi sebagai penghukum tuh masih banyak. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, Menghardik, menunjuk-nunjuk, menunjuk. menyakiti, dan Kamu ya. Nah, saya Secara itu tuh. fisik maupun psikis. Di sini nggak ada. Dan Di dampak sini nggak ada. mendebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, jadi kalau posisi guru sebagai penghukum itu biasanya berdampak pada psikis murid. Nah, biasanya murid menjadi pendendam, dia akan timbul rasa dendam ke gurunya. Kemudian juga dia tidak menyukai, misalnya kalau gurunya jalan, udah dia menghindar, cenderung menghindar, malas gitu ya. Atau guru mata pelajaran jampung bisa masuk kelas, dia cenderung untuk tidak mau masuk kelas. Jadi kalau kita sering menghukum, murid tidak senang. Ketika kita masuk ke kelas, dia keluar, ya, karena dia udah malas duluan. Itu posisi sebagai penghukum, dampaknya ke murid. 5. Nomor 1. Iya, 5. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Siswanya masih kasus yang sama, terlambat. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren! Nah, ini biasanya menggunakan nada-nada yang agak lembut, kan? Nada-nada yang sedikit turun, gak keras nadanya. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Nah, jadi siswanya cenderung nunduk. Nah, seperti tadi pagi Bu Sarifah selaku BP itu ada siswa terlambat ya, namanya tadi inisialnya IM. Itu dia menunduk, artinya dia merasa bersalah gitu ya. Nah, inilah posisi guru sebagai pembuat siswa merasa bersalah. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Jadi sekarang mendayu-dayu gitu. Ya Kenapa sudah, sih lain Pak kali jangan Sobari bikin ibu susah terlambat lagi ya, nak ya. mulu? Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Iya, tuh. Bisa jantungan kalau ibu tegas. Jadi saya ingat ada kepala sekolah saya dulu perempuan. Jadi kalau ada guru yang terlambat, biasanya kenapa sih Bapak terlambat melulu? Bagaimana? Iya. Bagaimana kalau misalnya muridnya terlambat mulu? Yang dicontohkan Bapak yang terlambat mulu. Nah, itu ada kepala sekolah saya tuh biasanya suaranya lebih mendayu-dayu gitu. Bagaimana membuat Pak Sobari yang suka terlambat merasa bersalah gitu ya. Merasa bersalah, tapi Pak Sobari gak terlambat, rajin ya. Jam 6 aja udah nyampe sekolah. Guru bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Tapi ini penting banget sih materi ini buat kita sebenarnya. Makanya Posisi pembuat rasa ikut bersalah bicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan Tadi membuat saya kemana merasa tadi? menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil
mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Posisi sebagai teman Iya, juga saya. dia menggunakan suara lembut. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Nah, Kamu itu yang Iya, ini bisa lima banget ini. Bukunya ada salah. Iya Tadi Bu. marah-marah. Saya memang Iya. bangun tadi. Jadi Jadi posisi biar kontrol saya sebagai kencang, teman. Tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Ini buat Nanti kita lain juga kali, begini. lain lagi. Iya. Biar tak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Dari ibu, bisa lima banget nih. Dari ibu. Ibu ya, sana masuk sekolah. Dari ibu ya. Urusin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, matanya agak bermain kan matanya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara Dalam posisi enggak, dia lah. sehingga guru untuk menjaga suasana tetap Jadi santai. kalau posisi teman, dia suaranya akan ramah. Kayak Bu Syifa ramah, Bu Anita ramah, Bu Olip, Bu Susi, ya. Cenderung bersenda gerau, jadi agak bercanda. Kemudian untuk menghangatkan suasana, jadi murid itu tidak merasa tertekan, gitu ya. Untuk murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan gurunya, tentunya dengan batas-batas yang wajar. Jangan sampai juga kita nggak ada batas sama siswa, bahaya. Bahaya itu Pak Sobari. Nanti Pak Sobari di dalam Quran, aku lagi jalan. Saya pengen begitu Pak. Ya. Nggak boleh itu, nggak sopan siswa ya. Iya. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan Ada dampaknya. orang tertentu. Ada faktor ketergantungan. Jadi manja kadang-kadang siswanya. Sehingga lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun Nggak hanya mandiri. pada orang-orang tertentu saja. Ini materi sangat bagus sebenarnya kalau kita bisa aplikasikan, wah mantap banget. Untuk materi B juga bagus. Udah capek gue ini. Ya. Gini lagi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika Ini kurang posisi hadir. guru sebagai pemantau. Saya harus Sebagai tinggal pemantau. pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Jadi dampaknya untuk posisi guru sebagai pemantau itu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiahnya apa sih, hukumannya kemudian hadiahnya apa kalau melakukan sesuatu tanpa dia memahami sepenuhnya nilai-nilai kebajikan yang tertentu. Jadi hanya fokus pada hadiah ataupun hukuman yang diberikan. Punishment. Reward or punishment. Lewat hadiah, punishment, hukuman.
Dia hanya fokus ke situ dan tidak sepenuhnya mandiri dia. Tidak punya rasa tanggung jawab yang penuh. Ya. Iya. Posisi manajer yang terakhir, nah ini yang diharapkan untuk guru zaman now, zaman sekarang nih Pak Sobari. Posisi guru sebagai manajer nih harus benar-benar kita pahami, kita aplikasikan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa sedang alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah ini yang paling diharapkan oleh untuk guru-guru zaman sekarang, bahwa posisi kontrol itu yang kelima, itu manajer. Jadi tanya dulu siswanya, Maunya bagaimana? ya kalau dia telat, kenapa telatnya? Apakah kamu tahu aturan sekolah bagaimana? Kemudian setelah dia tahu, apakah dia akan memulainya kembali? Konsekuensinya seperti apa? Kan? Menimbulkan kesadaran dirinya bahwa yang dilakukan itu apa, kemudian dicari solusinya harus bagaimana. Nah, itu yang diharapkan untuk guru-guru zaman now sekarang. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Nah, Bersedia, Bu? Bagaimana kamu akan perbaiki masalah ditanya keterlambatan solusinya bagaimana nih untuk memperbaikinya. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada Ibu saya. Baik, jadi Jadi ada beberapa solusi yang Kak Emma dan ditawarkan. ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Nah, jadi setelah kita melihat 5 posisi kontrol guru, kira-kira posisi kita sekarang ada di mana? Nah, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tapi diharapkan kita ada di posisi kontrol yang ke-5 sebagai manajer. Jadi bukan sebagai pemukul, bukan sebagai apa? Teman. Walaupun itu juga penting, tapi yang paling kompleks ada sebagai manajer, gitu ya. Gimana Pak Sobari terkait dengan tadi untuk 5 posisi kontrol guru ya? Ya. Nah, Pak Sobari kira-kira berada di mana tadi? Kalau selama ini saya di posisi yang tadi sebagai teman. Sebagai teman ya. Nah, bagus juga sebagai teman. Untuk membuat siswa merasa nyaman, aman gitu ya. Mungkin itu Iya di akhirat. 5 posisi kontrol guru yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita di sekolah sehari-hari dan berimbas pada apa namanya perilaku murid-murid kita yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai guru SMKN 35. Di sini saya sebagai staf kesiswaan dan wali kelas. Dan saya terima kasih kepada Bapak Hendra Yadi atas sharing 5 posisi kontrol guru. Yang pertama menghukum, membuat merasa bersalah, teman, yang keempat adalah memantau, yang kelima adalah manajemen. Yang baik itu adalah manajemen. Nah, ada juga segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang keempat adalah validasi tindakan. Ya, banyak manfaat tentang sharing ini. Ya, saya sebagai guru SMK 35 banyak-banyak terima kasih kepada guru penggerak. Semoga kedepannya makin baik guru di DKI maupun di Indonesia. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Aini Sara, guru BK SMK Negeri 35 Jakarta. Selaku wali kelas juga, wali kelas 12 jurusan Teknik Pemesanan 1. Saya mengikuti pembelajaran yang sudah diberikan oleh Pak Hendra dengan tema budaya positif yang diberlakukan di sekolah, yang dilakukan oleh guru kepada para siswa. Ada bisa sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai membuat rasa bersalah, dan sebagai manajer. Yang sudah saya terapkan di sekolah, pastinya sebagai guru BK dan juga wali kelas, ketika anak berbuat salah, saya lebih sering bersikap sebagai teman, sebagai manajer, dan juga sebagai pembuat rasa bersalah. Karena biasanya saya di-mix tuh, ketiga cara tersebut biasanya saya mix. Saat sebagai teman, saya menempatkan diri ketika anak itu berbuat salahnya, tipe kesalahannya seperti apa dulu. Kita lihat dulu dari jenis kesalahan yang dilakukan, lalu sudah seberapa sering anak itu melakukan kesalahan, itu bisa sebagai tolak ukur kita dalam melakukan pendekatan ke anak. Apakah harus sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer. Jadi informasi yang disampaikan Pak Hendra bisa sebagai informasi tambahan juga untuk saya, sehingga saat menghadapi anak bisa lebih tepat sasaran. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.